Saya rindu Presiden Indonesia ini dari guru. Bagaimana guru itu dengan kasih sayangnya menjalankan suatu amanah, dan kesadaran inilah yang ingin kita wujudkan bersama-sama. Mudah-mudahan, insya Allah. Amin. Amin. Ya sobat, umumnya Indonesia yang banyak inginnya perubahan di negeri ini. Amin. Yang begitu sudah boleh saya katakan nih Pak Pun, carut marut sudah negeri ini. Agar ada satu sosok pahlawan, pilih orang-orang yang peka terhadap umat, terhadap rakyat. Jadilah manusia yang selalu bermanfaat untuk kemanfaatan manusia-manusia yang lainnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat UWES. Apa kabarnya? Salam sehat selalu, salam akal sehat, dan semoga para sahabat semua selalu dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah. Sobat, kali ini saya ditemani di sore hari yang ceria ini bersama Pak Pun Ardi atau Ustadz Pun Ardi. Siap. Assalamualaikum Pak Pun. Siap Pak Wes. Wes luar biasa juga. Pro sore ini tetap cerah, semangat, dan memberikan inspirasi. Alhamdulillah. Sahabat, ini sahabat saya juga Pak Pun ini. Begini sahabat, menyikapi keadaan sekarang nih Pak Pun nih. Ya. Kita ngobrol-ngobrol asik nih sobat dengan Pak Pun, sahabat baik saya guys. Gini guys, kita dalam kondisi kekinian kita sangat prihatin dan pilu miris Pak Pun. Ya, betul. Di mana agama Islam ini penuh sekali cobaan, godaan, fitnah, ya macam-macam lah. Kita lihat kekinian kan, apalagi banyak juga orang-orang di luar sana yang alergi terhadap Islam. Nah, ini di bulan September ini nih, orang-orang yang anti Islam ini nih kejadiannya biasanya. Ya Pak Bunda? Benar. Masih ingat? Masih. 30S Ya. September. Sisa yang tidak akan pernah luput dan terhapus dari sejarah. Ya, takkan pernah terlupakan oleh kita, khususnya untuk umat Islam. Nah, ini guys, dalam kesempatan ini kita membahas bagaimana umat ini harus peduli. Nah, ini Pak Pun. Pak Pun ini guys, banyak hal inspirasi kisah yang harus kita petik, kita ambil. Nah, wabil khusus ini Pak Pun juga, beliau ini juga sebagai tokoh yang sangat peduli dengan umat, dengan pemuda, dengan remaja, dengan pendidikan Islam. Ya Pak Pun ya. Benar. Nah, Pak Pun, cerita dong. Ya, Pak Pun, kalau saya menilai sekarang ini udah sukses saya lihat dari segi dunia dan insya Allah akhirat. Amin ya Allah. Cerita dong Pak Pun. Apa sih kiat-kiat Pak Pun ini bisa sukses, dan juga kiprah Pak Pun di masyarakat sebagai tokoh masyarakat, sebagai orang tua, sebagai pendidik. Cerita dong ke sahabat UWES. Siap, sahabat Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya terima kasih sore hari ini diberikan kesempatan Allah pertemukan kita dalam suasana berada di Masjid Baitur Rahmah dan rumah adat yang megah. Ini merupakan dua lambang adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah, sesuai dengan filosofi daripada kita masyarakat Minang. Mudah-mudahan ini juga menginspirasi nih Wes, di mana keberadaan rumah ibadah itu mewarnai rumah-rumah yang ada di ranah Minang ini. Nah, ini kita hadir sesudah sholat asar tadi, kita ketemu Wes, dan ternyata ada hal yang luar biasa, tidak diduga hari ini. Tahu-tahu kami ditodong nih dalam tanda petik ya. Karena Pak Pun ini guys, banyak inspirasi yang harus ditiru oleh semua unsur masyarakat ini. Apapun kapasitasnya sebagai orang tua, sebagai apapun lah. Apalagi Pak Pun sekarang juga sudah banyak menggawangi sebagai tokoh lah, khususnya di Kota Padang ini. Nah, makanya nih kita gali inspirasinya, kita ajak Pak Pun berbagi cerita untuk sahabat UWES semuanya. Semoga sahabat bisa ambil inspirasinya. Lanjutkan Pak Pun. Baik sahabat UWES, mungkin saya berawal kisahnya. Saya memandang hidup ini
kita antara azan dan iqamat aja. Azan dan iqamah. Iya. Iya. Itulah hidup kita. Jadi periode di dunia ini ada periode azan dan iqamah. Nah, Iya. karena kesempatan hidup yang menurut saya itu adalah sangat-sangat singkat. Maka kita punya prinsip bagaimana hidup yang singkat ini itu memberikan manfaat bagi lingkungan kita, bagi umat ini. Nah, karena itulah kita punya prinsip dalam hidup. Hadirnya kita di sini merupakan mudah-mudahan menjadi rahmatan lil alamin. Amin. Artinya adanya kita di lingkungan kita, dimanapun kita berada, itu bermanfaat bagi lingkungan kita. Nah, mungkin Wes ingin tahu juga nih, gimana ceritanya kok sayanya dulu kan sering aktif itu di dewan masjid, pengurus masjid, remaja masjid gitu ya. Bahkan hidup saya ini hampir lebih daripada separuh kehidupan, baru 52 tahun ini Wes. Ya. Kirain guys masih 25. Itu karena sering berteman dengan pemuda-pemuda remaja masjid. Itu kuncinya guys. Ya, Sering berteman dengan anak-anak muda, anak remaja ikut ke cipratan mudanya. Cipratan muda. Apalagi remajanya Remaja, itu, ya. remaja-remaja yang kita nilai mereka orang-orang yang memang terbiasa kehidupannya, yang selama ini mungkin penuh dengan hura-hura kesannya, kemudian banyak hal-hal yang sifatnya itu berfoya-foya, tapi justru dengan kehidupan kita yang ada ini, di mana kita menjadi motor, menjadi magnet, membawa mereka untuk kepada kebaikan. Nah, kehadiran kita di sini, menurut kita nih, Wes, kenapa kita hadir di dunia, katakanlah masjid dan lingkungannya itu? Setidaknya kita punya ada 4 hal. Ada 4 hal. Pertama, masjid adalah tempat yang paling disenangi dan paling disukai Allah di muka bumi ini, ya kan? Nah, yang kedua, masjid ini ketika kita ternyata melakukan aktivitas di masjid, itu berbeda dampaknya terhadap kehidupan kita ketika ini menjadi sebuah bagian dari misi hidup kita. Nah, yang ketiga itu saya melihat orang-orang yang hatinya itu terpaut di masjid itu kehidupannya betul-betul diatur oleh aturan-aturan masjid itu sendiri. Karena kesadaran untuk beragama, kesadaran untuk kehidupan kita ini, bahwa hidup kita ini akan suatu saat akan sampai kepada ujungnya yang namanya kematian. Apabila kita warnai dengan kehidupan masjid, maka kita ada suatu keyakinan akan memberikan semangat, tertuntun juga hidup kita, kehidupan kita di dalam apapun problema di dunia ini. Nah, kuncinya adalah terpautnya hati kita ke masjid. Itu Wes ya. Nah, karena itu saya mungkin ingin bercerita dan punya sedikit berbagi ya pengalaman dengan kawan-kawan. Kami sebelum dapat amanah masyarakat menjadi, katakan di sekarang ini sudah Dewan Perwakilan Rakyat ya. Oh iya guys, Pak Pun ini guys, makanya tadi di awal saya katakan pada sahabat UE semua, berangkat dari Dewan Masjid, beliau juga eksis sekarang menjadi Dewan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, yang sekarang beliau alhamdulillah duduk sebagai Dewan Perwakilan Rakyat di Kota Padang. Sudah dua periode Pak ya? Dua periode kok dapat selama-lamanya Pak sampai wafat Pak. Allah umat ini. Amin. Ya. Kenapa guys? Ini bukan promosi, bukan apa. Apalagi zaman sekarang nih, saya ingatkan kepada para sobat UE semuanya, begitu gencarnya apalagi nih tahun politik, sahabat mesti kritis sekarang. Jangan hanya mudah diiming-imingkan dengan sedikit bayaran atau suara-suara Anda ini sangat berguna gitu, suara sahabat semuanya, siapapun Anda. Jadi saya mengingatkan sahabat saya semua, waspada dan pintar-pintar memilih.
pinter-pinter dalam kita menggunakan hak suara kita, karena di tahun-tahun politik ini sungguh sangat berarti. Satu suara Anda ini menentukan bagaimana kehidupan kita nanti yang di masa periode-periode yang akan datangnya. Jangan sampai ada penyesalan. Karena begini, para sobat, kebijakan yang ada itu ditentukan oleh siapa yang memutuskan kebijakan. Nah, kalau orang-orang bobrok, orang-orang yang tak peduli dengan agama, tak peduli dengan umat, tak peduli dengan rakyat, mengambil suatu kebijakan, sehingga makanya rakyat banyak yang sengsara, ya Pak Bun ya? Benar. Nah, makanya pilihlah orang yang sosoknya betul-betul peduli umat, peduli rakyat, dan kesejahteraan untuk semuanya lah. Nah, makanya nih recommended sekali nih Pak Pun, sahabat saya ini, khususnya bagi Anda di Kota Padang, khususnya di Kota Tangah ini, wilayah dapil beliau ini. Semoga bisa menggunakan hak suara dengan sebaik-baiknya. Nah, baik, kita lanjutkan kisah Pak Pun ini, menarik para sobat, kita dengarkan. Karena sobat biar tahu sosok wakil kita di masyarakat nanti, kita harus tahu kalibernya, karakternya, dan kiprahnya di masyarakat. Oke, menarik. Kita lanjutkan kisah Pak Pun. Jadi begini, ternyata apa yang sudah kita biasakan, itulah yang akan kita dapatkan, gitu guys. Iya. Mulai dari kecil-kecil ngaji di surau, diajari oleh guru-guru tua, berawal dari surau di Lintau itu. Kemudian belajar ngaji, belajar sholat, kemudian ibadah. Nah, dan tak lupa memang orang tua kita di Minang ini, kan dulu kalau kita muda-muda nih, laki-laki ini, kan tidak boleh tidur di rumah. Memang tidur di surau, di masjid. Ya. Nah, artinya itu ternyata memberikan dampak yang positif bagi kita ketika kita terbiasa di lingkungan yang baik. Nah, ini yang saya rasakan, didikan inilah yang mewarnai kehidupan kita seterusnya. Sehingga saya pas udah masuk SMA itu, yang dalam pikiran kami itu adalah bagaimana kita bisa hidup memang mencari peluang untuk bisa berbuat untuk agama. Karena ditanamkan nilai-nilai tadi, di surau tadi, nilai agama. Nah, akhirnya sesuai dengan apa yang kita impikan tuh, Allah memang berikan jalan untuk itu. Jadi saya waktu SMA itu, saya dulu di Payakumbuh. Itu sudah mulai masih sekolah, sudah mulai tinggal di surau atau musola waktu itu masih namanya Marhamah. Dan yang berkesan bagi saya itu adalah waktu kita ada di musola itu, orang yang ada di sekeliling kita itu pengurus, jemaah, anak-anak yang ingin melihat sosok kita selaku, kan dulu ya kalau di kita ini kan namanya garin ya. Garin. Oh, marbot masjid guys. Marbot ya. Beliau mantan marbot. Iya. Nah, sehingga saya bercanda juga. Ini saya dapat gelar di IAIN itu kan SAG. Sehingga saya bercanda, SAG itu artinya banyak itu. Ada sarjana alam gaib. Tapi itu guyonan ya. Ada sarjana alumni Garin. Jadi artinya itu yang mewarnai kehidupan saya, memulai dari masjid. Di mana anak-anak yang waktu itu diserahkan kepada saya untuk mendidik, saya buatlah bagaimana anak-anak itu betah mereka di masjid. Sehingga ada organisasi namanya PMA, Persatuan Murid Al-Marhamah. Apa mereka saya didik, selain dari baca Quran, ibadah, kita buatkan organisasinya. Kita latih mereka pidato. Ya, kalau dulu namanya kamci, kader mubalik cilik. Kemudian kita latih mereka untuk tampil di masyarakat melalui cerdas cermat, ya, untuk mengasah otak pikiran mereka. Kita latih untuk memotivasi, karena anak-anak ini hobi bergerak, harus disalurkan. Kita buat klub olahraga, tetapi syaratnya ada. Kalau mereka rajin ke masjid, ikut subuh mubarakah, mereka boleh ikut olahraga. Nah, ini nih yang terkesan oleh saya. Padahal untuk Wes ketahui, saya awal masuk mengajar di situ, pengalaman pertama saya itu 2 bulan saya menangis, Wes. Siang mengajar, sore mengajar, malam menangis. Kok gitu Pak? Apa? Nah,
saya waktu itu hadir menggantikan seorang guru yang menjadi panutan dan favorit bagi anak-anak. Sementara saya ini baru anak SMA, mau mengajar anak-anak SD, SMP, ada juga yang udah SMA. Sementara saya belum punya pengalaman. Jadi anak-anak itu ketika saya masuk menggantikan guru mereka ini seolah-olah merebut kasih sayang dengan guru favorit mereka, ya kan? Akhirnya gimana? 1 bulan, 2 bulan saya menangis. Gimana caranya mendekati hati anak-anak ini? Tapi itulah yang menjadi inspirasi ke depannya bagi saya. Ternyata ketika kita dengan sepenuh hati, dengan ikhlas, menjalankan ikhlas ini kuncinya, menjalankan dan berniat untuk menolong agama Allah nih, Allah tolong kita. Nah, ada di Al-Quran tuh Pak. Iya benar. Jadi kata Allah kan saya ingat sekali itu, in tansurullah yansurkum. Jika kamu menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong. Itu yang saya pegang menjadi prinsip dengan pengalaman tadi, Wes. Nah, akhirnya apa yang terjadi? 8 bulan kami mengajar di Marhamah itu, Persatuan Murid Marhamah itu, yang mulanya anak-anak sedikit, cuman puluhan, 50-an, menjadi ratusan. Kenapa? Mereka tertarik dengan kegiatan subuh barokahnya. Malam mereka, pengalaman saya tidur di surau, berdiskusi di surau, bikin grup cerdas cermat di surau, nanti bikin kegiatan untuk pidato, untuk nanti paginya setelah subuh mereka pergi ke lapangan bola, kita salurkan hobinya main bola, kita carikan pelatih, kita carikan kostum bola sesuai dengan keinginan anak itu. Akhirnya mereka justru mengajak teman-temannya yang mulanya sedikit menjadi berlimpah-limpah. Nah, ini pengalaman pertama saya. Ternyata betul janji Allah tadi, ketika kita berbuat untuk agama Allah ini ikhlas, tulus, Allah akan kasih jalan-jalannya. Dan inilah yang mengantarkan saya untuk kuliah. Oh, bisa kuliah dengan itu. Iya. Iya. Karena waktu perpisahan kurang 1 tahun di sana, kami mau pindah dari Payakumbuh ke Padang tuh dibekali perpisahan 3 hari 3 malam dengan orang tua, dengan pengurus, dengan anak-anak dan lingkungan yang ada di sekitar musola itu. Mereka menangisi kepergian kami ke Padang. Kenapa? Anak-anak sudah kadung sangat dekat dan merasa sangat nyaman dan enak belajar dan menuntut ilmu. Mereka datang ke surau, ke masjid itu dengan kegembiraan. Pengalaman inilah yang kita bawa ke Padang untuk bekal juga untuk melanjutkan dakwah. Menurut saya ini adalah jalan dakwah saya. Ini adalah jalan untuk membawa orang kebaikan. Nah, ini ternyata sesuatu yang kita impikan itu dan apa yang kita pikirkan itu, karena kita yakin Allah itu akan tunjukkan apa yang menjadi keyakinan gitu. Di Padang pun saya dipertemukan dengan masjid pertama. Pas hijrah ke Padang kembali lagi eksis di masjid ya? Eksis di masjid. Dan Wes tahu nggak? Pernah dengar nama Masjid Mutakin Lapai? Di Lapai, Mutakin. Ya, itu di belakang SJS ya. Itu masjid yang merupakan tempat tinggal selama saya kuliah. Dari tahun 91 sampai tahun 96 dan terakhir 97. Apa yang ada di sana? Ternyata Tuhan, karena kita sudah punya pengalaman, dikasih yang lebih lagi beban. Jadi itu sudah janji Allah, saya yakin. Dituntun ya? Iya, dituntun. Ketika kita sudah punya satu niat yang baik, kalau kita sudah selesai mengerjakan sesuatu kebaikan dan kita ingin mengerjakan kebaikan yang lain, maka itulah janji Allah, faiza faragta fansab, ya kan? Apabila kamu selesai satu urusan, kerjakan urusan lain. Ternyata diberikan amanah lagi di situ oleh Allah. Saya diangkat lagi di situ jadi guru mengaji di MDA Mutakin Lapai. Kemudian diangkat jadi remaja masjid, namanya Ikram, Ikatan Remaja Masjid Mutakin, di tahun 91. Tahun sampai 96 itu menjadi Masjid Mutakin ini ternyata menjadi masjid teladannya Sumatera Barat nomor 1. Masya Allah. Nah, apa yang luar biasa? Ya, Wes ya, yang saya lihat di situ pertama adalah di mana masjid yang kita datangi itu memang ada orang-orang yang punya kesadaran yang sama untuk menghidupkan kegiatan masjid, sehingga Masjid Mutakin ini ada kelebihan yang saya nilai. Pertama, sejak kami aktif bersama-sama dengan pengurus masjid dan remaja di sana, masjid ini aktivitasnya paling tinggi di Sumatera Barat. Nah, iya kegiatannya. Kalau di masjid biasa ada majlis taklim, ada MDA, ada kegiatan misalnya wirid,
khutbah Jumat. Di Mutakin ini selain dari ada yang hal 4 yang ada ini, mereka punya yang namanya remaja dan tunas remaja. Dan ini adalah ide yang kami bawa dari membimbing anak-anak dari Payakumbuh tadi. Karena gini, kalau remaja itu rata-rata yang aktif di remaja masjid itu kan usianya SMA, kuliah, ya kan? Dan orang-orang yang sudah tamat misalnya kuliah, bekerja, itu aktif di masjid. Tapi usia anak-anak SD, SMP mereka umumnya sudah tamat mengaji, SD itu lepas. Sehingga SMP itu mereka bingung, ya kan? Inilah yang membuat saya berpikir ini harus ada wadah. Akhirnya Masjid Mutakin yang punya remaja namanya Ikram, kita bikin namanya Tunas Ikram, mewadahi anak-anak SD, SMP, sehingga pengkaderan atau persiapan kader-kader yang akan menggantikan remaja masjid ini ada di Tunas Ikram ini. Apa itu? Tunas Remaja Ikatan Remaja Masjid Mutakin. Nah, sudah dipersiapkan di kaderisasi. Sudah dipersiapkan kaderisasi. Dan waktu itu belum ada ini, belum ada namanya pesantren Ramadan, belum ada yang namanya kegiatan yang seperti yang sekarang nih di masjid kan banyak ada subuh barokah segala macam, belum, ya kan? Kita dengan ide bersama dengan kawan-kawan itu akhirnya terpikir kita harus buat organisasi yang bisa mewadahi remaja masjid ini bersama-sama. Maka tahun 95 berdirilah namanya BKPMI, Badan Komunikasi Pemuda Masjid Indonesia Kota Padang. Dan inisiatornya adalah salah satunya Masjid Mutakin Lapa ini. Kemudian ada Masjid Kuatul Ummah di Purus Kebun, Masjid Nur Sakinah di Asratek, dan Masjid Ikhlas di Gunung Pangilun. Nah, kita termasuk alhamdulillah diizinkan Allah menjadi pelaku sejarah di dalam itu. Pelaku sejarahnya. Ya, dan ini yang membuat kita menjadi kemanapun kita pergi, yang terpikir oleh kita pertama adalah masjid. Bukan main, Masya Allah. Menarik kan sobat. Ini sobat ya, ini luar biasa Pak sobat. Ya, tadi berbagai macam kegiatan masjid yang dikelola, yang digawangi oleh Ustadz Pun ini tadi. Ya, gimana nggak jadi yang teladan tingkat Sumatera Barat ya nggak? Aktivitasnya kita dengar tadi kan, mantap sekali dan banyak sekali. Nah, itu wajar aja karena memang ide beliau ini yang cemerlang, brilian. Dan sampai sekarang ini jadi mitra saya juga ini dalam berbagai kegiatan kepemudaan remaja masjid. Nah, tadi menyambung tadi BKPMI sekarang nih. Oke. Pak Pun ini sekarang juga berkiprah aktif di satu organisasi BKPMI. Jadi banyak nih jabatan yang Pak Pun kali ini. Kalau kita kupas ini ya nggak habis dalam seharian, ini banyak sekali kisahnya. Nah, ini kita ambil yang ringkas saja supaya jadi inspirasi buat sahabat semua. Ini Pak Pun. Ya. Ini Pak Pun kan banyak nih kegiatan sekarang ya. Sejarah tadi dari awal dengan mulai dari berangkat dari masjid Garin, aktif menghidupkan masjid remaja, pemuda, dan macam-macam kegiatan dakwah dan lainnya. Ya. Nah, sekarang Pak, Bapak sudah menjadi wakil rakyat nih guys, udah 2 periode loh guys. Semoga terus ya bisa beliau meneruskan sampai akhir hayat beliau ini mengabdi untuk rakyat, untuk umat. Nah, ini doa kita semua. Amin. Amin. Nah, gini Pak, apa Pak yang telah Bapak perbuat? Kan saya dengar juga guys, salah satu beliau memperjuangkan hak guru-guru PAUD nih guys, tingkat nasional malah. Ya. Nah, coba cerita Pak ini, nasib guru ini, karena ini kasihan kita Pak. Iya benar. Negara ini Pak, Ya. dengan guru maka akan ada akan cerdas, Ya. akan menjadi warganya berkarakter, berpendidikan, kan itu Pak. Benar. Nah, ini Pak Pun juga pemerhati dan kepedulian terhadap nasib guru. Nah, coba Pak Pun ceritakan. Jadi begini, dari perjalanan dari masjid dan kita belajar bagaimana mendidik anak-anak, ternyata itulah yang menuntun perjalanan hidup kita, akhirnya membawa kita ke dalam dunia pendidikan. Akhirnya jadi guru juga Pak? Jadi guru. Masya Allah. Dan lucunya ini Wes ya, kalau guru itu biasanya kan tamatnya dari sekolah guru. Kalau dulu SPG, ada PGA, ya kan, tingkat SMA-nya. Kemudian dia masuk kuliah, kalau di umum ada UNP atau dulu IKIP namanya ya. Waktu angkatan kita kan IKIP atau STKIP. Kalau di IAIN, dulu kan IAIN, belum UIN tuh. Angkatan kami itu 91 itu IAIN. Itu orang milih tarbiyah.
anehnya kami memilihnya bukan pendidikan guru, tapi kuliah di IAIN, jurusannya perginya ke Usuluddin. Nah, Wes bisa bayangkan Usuluddin itu apa? Kan filsafat. Akidah, filsafat, perbandingan agama dan tafsir hadis, ya. Bukan ada latar belakang, tetapi kenapa kami jalan hidup justru hari mungkin lebih sepertiga hidup kami ini untuk guru, untuk pendidikan. Karena tadi berawal dari kecintaan dengan anak-anak dari masjid. Jadi dengan kecintaan ini kita mendidik, itu membekas, Wes, sangat membekas. Kenapa? Bisa ya anak-anak yang seusia begini, dia butuh perhatian, kasih sayang gitu ya, dan dia merasa dekat dengan kita. Dan suatu kebahagiaan yang bagi kita seorang guru adalah ketika melihat anak-anak kita itu dia lebih baik dari kita, ya. Ketika ketemu oleh saya murid saya tuh Pak Wes ya, ketika di DPRD saya ke Jakarta, dia ternyata jadi dosen di Universitas Pancasila di Jakarta. Setahu-tahu waktu pemilihan anggota Dewan 2009, saya kan diamanahkan maju di Padang untuk DPRD Padang. Murid saya yang dulu jadi murid saya juara pidato, dia calon DPD RI loh. DPD RI. DPD RI itu kan 3 pusat. Iya, pusat. Mewakili Sumatera Barat. Kalah gurunya. Saya bilang, ini gurunya aja DPRD kota. Tapi itulah kenyataannya. Dan itu suatu kebahagiaan. Iyalah. Ketemu lagi murid di pesawat, kerja di Angkatan Udara, membawa pesawat tempur di USA. Pas dia pulang ketemu, waduh, diingatnya, ini guru saya dulu nih, namanya Bayu. Ini guru Bayu dulu. Salam cium tangan seorang pilot pesawat tempur di Amerika lagi. Tapi dia ingat gurunya, bisa betul-betul mengharukan begitu. Nah, jadi makanya pas saya menyelesaikan mengajar di non formal di MDA Lapai dulu itu 91 sampai 96 itu, akhirnya belum tamat saja. Waktu itu ada pembukaan jadi guru nih, Wes ceritanya. Tapi pembukaan guru itu di sekolah yang menurut hemat masyarakat adalah sekolah favorit yang diperebutkan. Namanya sekolah SDIT Askia. Mungkin Wes pernah dengar yang di Kuranji terletak Bandeh. Itu adalah SDIT yang ya bandingannya Al Azhar gitu ya. Kalau dulu kan yang orang ingat Arabia, Al Azhar, Baitur Rahmah gitu ya. Nah, Askia ini seperti itu. Sekolah yang diperebutkan oleh wali murid. Untuk masuk sekolahnya aja anak itu diseleksi. Bayangkan itu, begitu antrian panjangnya. Nah, yang kami rasakan itu adalah yang tidak punya latar belakang guru, tapi kami lulus tes jadi guru di sana. Dan itu panggilannya pas kami ketika membawa anak-anak festival anak saleh, lomba ke Surabaya, masih di perjalanan, kami sudah dipanggil untuk tes di Askia. Karena kami masih bawa anak-anak, 2 bis Damri waktu itu, tahun 96 tuh, dari Surabaya, mewakili Sumatera Barat, festival anak saleh bersama BKPMI. Akhirnya kami bilang, kami terlambat, kami akan datang ke Yayasan untuk tes. Kami masih dalam perjalanan membawa anak-anak festival anak saleh. Alhamdulillah disetujui, kami datang ke Askia. Dari 216, kami ingat tuh jumlah yang tes, lulus 3 orang, 2 dari latar belakang guru, 1 kami. Dan alhamdulillah 96 sampai 2009 kami mengabdi jadi guru di Askia. SD 8 tahun, SMP 6 tahun. Pernah diangkat jadi kepala SD Askia, pernah diamanahkan jadi kepala SMP. Padahal sekali lagi kita tidak punya ijazah guru, bahkan akta mengajar tidak punya. Tapi kami yakin itu adalah Allah yang menentukan kenapa kita bisa dijadikan seorang guru di sekolah yang begitu favorit. Dan itu kami terima kasih sekali, alhamdulillah. Dan inilah yang membuat bekal untuk, menurut kami, ketika kita seorang guru itu, kita mudah untuk mau masuk kemana aja mudah gitu. Ketika itulah saya merasakan di DPRD ini misalnya ya, ternyata dengan latar belakang kita guru justru cepat menyesuaikan dan enak. Lah iyalah guys, guru muridnya banyak ya nggak? Benar. Kemudian apalagi notabene-nya guru
sang guru pun favorit dicintai muridnya. Ya pastilah kalau gurunya ingin berkiprah lebih luas lagi, umpamanya menjadi wakil rakyat, tentu pasti murid-muridnya beliau pilih. Bukan murid beliau aja nih, ini orang yang peduli pasti ke agama, insya Allah harus cari tokoh-tokoh seperti beliau ini. Nah ini yang menarik ini Pak Pun, yang saya mau bahas lagi. Kan bagus tuh Pak Pun, dari kiprah sejarahnya dari awal bagaimana meniti kehidupan ini dari remaja sampai sekolah sampai kuliah dan menjadi guru. Kemudian Pak Pun saat ini apalagi yang harus Pak Pun lakukan Ya. dengan sisa-sisa umur kita? Kita tadi di awal sudah mengatakan kita ini ada periode hidup kita, Betul. ada masa ending kita. Ya. Nah ini para sobat, apa sih dalam sisa waktu kehidupan ini Pak Pun ingin lakukan apa lagi? Oke. Begini Wes, saya punya visi dalam hidup itu sederhana. Ketika kita lahir ke dunia, kita menangis. Coba lihat bayi baru lahir, menangis. Kalau bayi itu sehat pasti menangis. Sementara orang tua kita, orang di sekeliling kita tersenyum, ya kan? Bahagia mendapatkan seorang cucu, apalagi kalau kita orang tua kita itu sudah lama nggak punya cucu ya. Jadi luar biasa bahagianya. Maka saya punya visi dalam hidup saya itu, bagaimana ketika nanti suatu saat kita akan meninggalkan dunia. Kalau tadi kita hadir ke dunia ya, dengan tangisan, bagaimana nanti kita meninggal dunia, kita senyum sementara orang yang menangisi kita. Masya Allah. Itu visi sederhana saya. Kita mulia. Artinya kalau kita terjemahkan, orang yang menurut Rasulullah itu yang paling baik itu adalah orang yang memberikan manfaat kepada orang lain. Orang yang sangat bermanfaat bagi orang banyak. Gitu sederhananya. Dan inilah yang mendorong kami hadir di DPRD itu. Karena mungkin selama ini skop kita berbuat baik. Kalau kita jadi pengurus RT sudah pernah, jadi kepala sekolah sudah pernah, jadi pengurus di masyarakat, jadi pengurus masjid sudah pernah, remaja masjid sampai sekarang, pengurus organisasi mulai dari BKPRMI tadi ya, PAUD mulai dari kecamatan, kota sampai provinsi bahkan sampai nasional kita perjuangkan. Tetapi yang ala kulihal semuanya itu yang menjadi spirit bagi kita adalah siapapun dan dimanapun kita, tujuannya adalah memberi kemanfaatan bagi masyarakat luas, bagi umat dan agama Allah. Itu Pak Wes. Bukan main sobat ya. Ini cita-cita mulia. Karena gini sobat, dalam hidup itu segala sesuatunya yang kita lakukan itu bagaimana niat kita. Nah, kalau kita tadi sudah dengar cerita dari Ustadz Pun ini, berangkat dari nawaitu, niat yang suci, ikhlas karena fisabilillah untuk menolong agama Allah, karena Allah sendiri sudah menjanjikan intan surullah yang sempurna, kata Allah, barang siapa yang menolong agamaku Allah pasti menolongnya. Dan sudah banyak Allah buktikan orang-orang yang di jalannya yang berkiprah membantu agamanya dan pasti Allah sukseskan. Nah ini salah satunya Pak Pun dan banyak para tokoh-tokoh baik tingkat kota, tingkat provinsi, bahkan tingkat nasional, bahkan internasional. Banyak sudah melahirkan orang-orang yang peduli untuk agama ini. Allah naikkan derajatnya. Pak Pun, terima kasih sekali nih. Saya juga terima kasih Wes. Ini menginspirasi saya untuk selalu berbuat lebih baik lagi. Amin. Dan terinspirasi juga, saya tahu saya punya cita-cita bagaimana Presiden Indonesia juga dari guru. Nah, ini yang saya inginkan. Guys, besok ya dari guru dari itu guru. Pak Anies. Iya. Amin. Pak Anies ini kan mantan dosen, masalah ya. Benar. Saya rindu Presiden Indonesia ini dari guru. Dan saya merasakan sekali bagaimana guru itu dengan kasih sayangnya menjalankan suatu amanah, dan kesadaran inilah yang ingin kita wujudkan bersama-sama. Mudah-mudahan insyaallah. Amin. Amin. Ya sobat, ini sama sobat ya, terlepas kita ada perbedaan terserah. Bagi saya terutama untuk masyarakat umumnya Indonesia yang banyak inginnya perubahan di negeri ini. Amin, yang begitu sudah boleh saya katakan nih Pak Pun, carut marut sudah negeri ini. Agar ada satu sosok pahlawan seperti
kata Pak Pun tadi, beliau mantan guru. Semoga pemimpin negeri ini memang harus guru, Pak. Amin ya Allah. Karena kalau guru Amin, itu amin. kan mengajar, mendidik, Pak, Mendidik. mengayomi. Dan pasti. sebelum dia mendidik pasti dia mendidik dirinya dulu. Sudah membekali diri juga, ada bekalnya. Oke, kita doakan Pak Pun. Amin, amin. Semoga bangsa ini ke depannya menjadi bangsa yang marhamah, yang sejahtera rakyatnya, yang Amin, adil, amin. makmur, sentosa. Amin ya Allah. Dan semoga pula doa kita nih buat Pak Pun Ijabah. istiqomah, Amin ya Allah. ijabah, Amin, dan doakan. para sobat Etsam semuanya. Mari kita pilih orang-orang yang peka terhadap umat, terhadap rakyat untuk kemaslahatan orang banyak. Dan tadi menarik sekali, jadilah manusia yang selalu bermanfaat untuk kemanfaatan manusia-manusia yang lainnya. Ini cita-cita mulia. Pak Pun, makasih banyak. Terima kasih Wes. Doa terbaik. Doa terbaik juga untuk Buat Pak Pun. Wes Channel tetap jaya. Amin ya dan Allah. berkiprah untuk Amin umat ya dan Allah. bangsa. Mantap. Amin amin. Siap. Oke, Pak Pun Oke, ya. saya- Demikian sahabat bincang-bincang saya dengan sahabat saya yang istimewa pada kesempatan sore hari ini. Sampai jumpa di video-video saya yang selanjutnya. Tetap Anda dukung channel ini karena channel ini Pak Pun Siap. kita nawaikan juga syiar dakwah. Amin amin. Dan juga Siap. dengan suksesnya channel ini nanti kita akan membantu fakir miskin, kita siap anak-anak, kontribusi. ya Siap. anak-anak yatim dan ya semuanya lah untuk umat ini. Oke sahabat, bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe gratis. Semoga jadi amal ibadah untuk Anda semua. Sekian aja dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir Pak Pun. Allahu Akbar.